Hari kedua menjelajah Tomohon. Isi perut dulu kita. Ini di bakpao Hoklai, di kopi Hoklai. Jadi kata orang Tomohon tuh kopi yang enak tuh yang sambil jual bakpao, dan bakpaonya adalah bakpao babi. Kopi Hoklai. Ini bakpao babi. Coba buka WC. Panas. Coba makan WC. Panas. Babi sekali. Sambil menikmati bakpao babi, saya sebagai orang Jawa bukan bermaksud rasis. Saya iseng nanya ke dua pemandu saya, gimana caranya bedain kalian yang orang Manado dengan etnis Cina. Kata dua pemandu saya itu dari matanya, Pak. FG Boozer. Tempat ini lokasinya di pinggir jalan. Bau belerangnya menyengat sekali. Sayangnya tempat ini sudah tidak terawat, jadi kami masuk tuh sudah nggak ada orang yang mengelola. Coba kita drone. Airnya jernih, tapi ada kandungan mineral yang bikin dia hijau. Ini di kars gitu ya, jadi batu kapur. Naik lagi ke atas. Panjang juga. Apa itu? Ini ada kayak kawah gitu. Kawah kecil. Lumpur. Ini isinya lumpur. Ini mirip Lapindo nih. Mungkin semacam gletser begitu ya. Jadi karena memang Tomohon ini ada banyak gunung berapi, sampai kemudian ada banyak gletser-gletser seperti ada dua ini juga, tapi lumpurnya nggak seberapa kelihatan. Ini kalau kita terusin itu di Danau Linau, itu ada semacam ini dan dijadikan sebagai sumber geotermal sama Pertamina. Cantik sekali. Ini di pinggir jalan nih. Tuh lihat tuh. Itu di depan tuh sudah jalan raya tuh. Cakepnya. Cakep sekali. Ya kan? Itu jalan raya kelihatan. Di perjalanan ini seperti perjalanan sebelumnya, saya didampingi oleh teman-teman pemandu dari Desa Kakaskasen 2. Mereka sering bercanda kalau kota Tomohon itu kota paling Kristen, bahkan lebih Kristen dari Vatikan itu sendiri. Di perjalanan ini saya baru sadar ada satu gereja. Terus jalan lagi kita. Nah, itu kelihatan lagi satu lagi. Di depannya ada satu lagi.
Berarti ada 3 sudah kita lihat nih dalam satu perjalanan. Memang ada banyak aliran Kristen di sini, jadi memang beda-beda gereja itu juga beda-beda aliran. Ini ada 3 tadi ya, sudah 4. Kita tikung sebentar. Apakah ada lagi? Dan yap, kelihatan lagi 5. Jadi dalam dan masih banyak lagi tuh. Di ujung juga kelihatan ada 6. Jadi ini yang kadang guyonannya teman-teman itu. Nah, ini akhirnya kita sampai di Pusat Kebudayaan Sulawesi Utara, Padior. Nah, kita masuk. Nah, kayaknya kita salah pintu masuk nih. Ini seperti bekas pacuan kuda begitu. Ada banyak ranch yang kosong gitu, sudah nggak ada kudanya. Iya, ini arena pacuan kuda. Nah, setelah dapat pintu masuk yang benar, kita masuk Museum Padior. Apa ini, ada langsung Guinness Book of Record. Kita parkir dulu. Sayangnya kita masuk waktu Museum Padior ini tutup. Jadi kalau saya lihat di internet nih, Museum Padior adalah sebuah museum yang terletak di Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara. Museum ini didirikan oleh Irjen Pol Dr. Benny Joshua Mamoto dan diresmikan pada tanggal 27 Desember 2022. Museum ini punya banyak koleksi yang berkaitan dengan budaya Minahasa dan Sulawesi Utara, termasuk diantaranya alat musik tradisional, pakaian adat, dan artefak-artefak kuno. Di museum ini juga ada the biggest saxophone ever di dunia yang konon katanya sudah memecahkan rekor Guinness Book of Record. Museum Padior itu harusnya buka setiap hari, Selasa sampai Minggu, at least mulai jam 9 sampai jam 5 waktu Indonesia Tengah. Tiket masuknya nggak mahal, sekitar 10.000 untuk dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Beberapa koleksi yang ada di Museum Padior adalah alat musik tradisional. Museum ini punya koleksi alat musik seperti kolintang, sasando, dan suling. Terus pakaian adat, museum ini punya koleksi pakaian adat seperti tontemboan, pakaian adat Tombulu, dan pakaian adat Minahasa lainnya. Juga ada atraksi menenun bersama, artefak-artefak kuno seperti senjata, alat pertanian, peralatan rumah tangga, dan macam-macam. Ada juga di sini kolintang raksasa. Kolintang ini juga pecahkan rekor dunia sebagai the biggest kolintang ever in the world. Dan di sini juga ada penginapan tuh. Ya, itu kelihatan ada rumah-rumah yang adat Minahasa yang bisa kita tinggali. Kalau nggak salah, kami ngobrol dengan penjaganya itu sekitar berapa ya, 200.000 kalau nggak salah per kamar per malam. Situs Pinawetean, jadi itu situs yang sangat penting bagi masyarakat Minahasa, terlebih bagi orang-orang yang masih mencintai adat dan budaya di Minahasa. Ini tempat apa sih kalau situs Pinawetengan? Kalau untuk masyarakat
budaya Minahasa. Jadi situs Pinawetengan ini jadi situs sakral, jadi tempat sakral. Kenapa dia jadi sakral? Karena setiap ada acara adat istiadat, semua dilakukan di sini. Awalnya ibadah dulu di sini, baru ke tempat-tempat lain. Ibadahnya itu Ritual. apa? Oh, ritual. Ritual. Kalau orang-orang Minahasa biasanya bilang ritual untuk Ritual untuk apa? ritual untuk penghormatan leluhur, yang biasa disebut di sini orang tua atau dotu-dotu. Oke. Nah, terus si apa namanya? Yang tadi tanggal 3 Januari. Nah, di sini yang ramai itu waktu 3 Januari karena pada saat itu diyakini kalau 3 Januari itu sebagai hari ulang tahun salah satu dotu, yaitu dotu Lokon Pinontoan. Lokon Pinontoan itu siapa? Lokon Pinontoan itu ya dotu yang mendiami Gunung Lokon. Jadi posisi Gunung Lokon itu sebagai apa? Ya, Gunung Lokon termasuk gunung yang penting untuk masyarakat Minahasa karena menjadi acuan. Watu Pinawetengan merupakan situs megalitikum yang sangat penting bagi masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara. Batu besar ini bukan sekedar batu biasa, melainkan menyimpan sejarah panjang tentang asal-usul dan kebudayaan masyarakat Minahasa. Watu Pinawetengan dipercaya sebagai tempat para leluhur Minahasa berkumpul untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan penting. Batu ini juga menjadi saksi bisu pembagian wilayah di antara subetnis Minahasa. Meski menjadi tempat pembagian wilayah, Watu Pinawetengan juga melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Minahasa. Di permukaan batu terdapat guratan-guratan yang hingga kini masih menjadi misteri. Beberapa orang meyakini bahwa guratan tersebut merupakan simbol-simbol yang memiliki makna khusus bagi masyarakat Minahasa pada masa lalu. Watu Pinawetengan bukan hanya sekedar situs sejarah, tetapi juga memiliki nilai budaya yang sangat tinggi bagi masyarakat Minahasa. Batu ini menjadi tempat ziarah dan upacara adat, serta menjadi inspirasi bagi seniman dan sastrawan. Penemuan Watu Pinawetengan oleh misionaris Jerman Johann Riedel pada tahun 1881 semakin memperkaya khasanah sejarah Indonesia. Batu ini merupakan bukti nyata tentang keberadaan peradaban yang maju di wilayah Minahasa sejak zaman dahulu. Di Minahasa, burung hantu atau yang dikenal sebagai manguni bukan sekedar hewan nokturnal biasa. Ia memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam kepercayaan dan budaya masyarakat Minahasa. Manguni sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Matanya yang besar dan kemampuan melihat dalam gelap melambangkan kemampuan untuk melihat jauh ke dalam masa depan. Burung ini dipercaya sebagai perantara antara dunia manusia dengan dunia roh atau leluhur. Suara manguni sering dianggap sebagai pesan atau pertanda dari alam gaib. Manguni juga diyakini memiliki kekuatan magis untuk melindungi masyarakat dari bahaya. Kehadirannya sering dianggap sebagai pertanda baik atau keberuntungan. Manguni sering menjadi bagian penting dalam berbagai ritual adat Minahasa. Suara atau penampakannya dianggap sebagai pertanda keberhasilan atau kegagalan suatu upacara. Gambar manguni sering menghiasi ukiran kayu, tenunan, dan lukisan. Ini menunjukkan betapa pentingnya burung ini dalam seni dan budaya Minahasa. Dalam sebuah cerita,
terdapat Gunung Soputan, Semeseput. Segera para komentar pemimpin Mapalus membangun pemukiman di tempat yang dinamai Ranulesi, terletak di antara desa Tumaratas dan Touure sekarang. Semula para walian mulai menyiapkan upacara kurban syukur, mencari tempat untuk mendirikan tumotoa sesuai kebiasaan, berupa batu yang menjadi mesbah ritual sekaligus menandai berdirinya suatu komunitas. Yang dijadikan tumotoa kali ini adalah sebuah altar berupa batu besar yang memanjang dari timur ke barat, dan saat dijumpai di atasnya bertengger burung manguni atau burung hantu, sementara batu-batu di sekitar lainnya itu ditunggui ular hitam. Maka kamu yang besar ini segera dinyatakan sebagai Tumotoa Wangko, mesbah agung. Dengan dipimpin Tona Aswangko, pada masa-masa tertentu terdapat pemimpin pemerintah yang sekaligus juga pemangku adat kepercayaan. Mereka pun melangsungkan upacara dengan kurban bakaran yang sangat banyak berupa sejumlah hewan hasil buruan para warane. Di sini dicetuskanlah Nuwu itu amanat yang dituakan, atau yang kemudian lebih dikenal sebagai amanat Watu Pinawetengan, bahwa tanah ini adalah milik kita bersama sesuai petunjuk Sang Manguni. Bagi-bagikanlah tanah ini, rambahilah tapal-tapal batas baru, lahan penghidupan, wahai pekerja. Kuasai dan pertahankanlah wilayah Waisatria, agar keturunan kita dapat hidup dan memberi kehidupan. Akad setuus tumou tumoutou.